Dalam konten kali ini saya akan bercerita bro seputar mitos mayat yang dilangkahi kucing. Oleh sebab itu saya akan mengetengahkan dua kisah nyata yang benar-benar terjadi di desa saya. Cerita yang pertama ialah terjadi pada tahun 1980-an. Yang pada waktu itu kita sama-sama tahu bahwa pada tahun 1980-an itu, khususnya di desaku yang pada waktu itu masih terpencil, jauh dari jalan lintas dan masih minim dengan penerangan. Pada saat itu, salah seorang warga ada yang meninggal, yang sebut saja namanya Mbah Udin. Ketika Mbah Udin ini meninggal, hari sudah menunjukkan hampir senja atau sudah memasuki waktu maghrib. Kala itu orang-orang baru saja pulang dari kebun mereka masing-masing. Sehingga dengan demikian tidak mungkin untuk menguburkan Mbah Udin pada malam hari. Karena di samping minim penerangan, kuburan di desaku pada waktu itu juga masih berbatasan dengan hutan yang sangat dikhawatirkan masih banyak binatang buasnya. Hingga kemudian diputuskanlah oleh keluarga Mbah Udin bahwa jenazah Mbah Udin ini akan dimakamkan esok harinya. Maka pada waktu itu keluarga Mbah Udin memohon kepada warga untuk membantu menjaga jenazah Mbah Udin. Maka sedikit pun warga desa ini tidak merasa keberatan. Maka mereka pun secara bergantian berdatangan ke rumah Mbah Udin. Saat warga yang satu sudah mengantuk, maka datang lagi warga yang lainnya. Sehingga pada waktu itu ramailah rumah almarhum Mbah Udin atas kedatangan warga-warga desa yang berkunjung tersebut. Akan tetapi di saat itu pula tiba-tiba di jalan setapak tengah desa terlihat seseorang yang sedang mendorong sepeda ontelnya. Hingga salah seorang yang menjaga jenazah Mbah Udin ini pergi keluar rumah dan menyapa orang yang mendorong sepeda tersebut. Ia bertanya, "Kenapa abang mendorong sepeda malam-malam begini? Lagi pula ini kan gelap." "Oh ya, abang ini sepertinya bukan warga desa sini." "Kebetulan saya hanya melintas di desa ini bang. Rencananya saya akan meneruskan perjalanan. Tapi sayangnya rantai sepeda saya ini putus. Maka ya saya bingung juga bagaimana caranya untuk menyambung rantai ini. Sedangkan lampu sepeda ini juga tidak mengizinkan bang. Kalau begitu di sini saja bang. Besok pagi baru abang sambung rantainya dan abang teruskan perjalanan. Lagi pula ini ada warga kami yang meninggal. Tidak masalah kita beramai-ramai di sini." Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari seorang warga tersebut, orang yang mendorong sepeda tadi pun setuju. Singkat cerita, ia pun masuk ke dalam rumah almarhum Mbah Udin. Terlihat warga-warga desa pada waktu itu memang sedang sibuk
mengobrol santai di sekitar jenazah Mbah Udin. Tapi sangat disayangkan, tidak ada seorang pun yang pada waktu itu membaca Al-Quran. Inilah yang sangat disayangkan. Mereka hanya ngobrol, ngalor ngidur seputar kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan kaum perempuan sibuk memasak di dapur. Entah kenapa, sekitar jam 10 malam, para warga desa ini sepertinya diserang rasa kantuk yang luar biasa. Hingga tertidurlah mereka. Hanya saja orang yang mendorong sepeda tadi memang posisinya sudah berbaring, akan tetapi belum bisa memejamkan mata. Mungkin ia merasa kurang nyaman ya, karena di desa orang lain begitu. Lagi pula belum seorang pun yang ia kenal di desa ini. Akhirnya ia pun coba berbaring juga sebagaimana layaknya warga-warga yang lain. Tiba-tiba saja, oleh karena lalai dari penjagaan, maka jenazah Mbah Udin ini dilangkahi oleh seekor kucing. Namun tidak dijelaskan dalam cerita ini kucingnya warna apa. Apakah kucing itu hitam atau gimana. Yang jelas dilangkahi kucing. Maka pada saat itu, orang yang mengendarai sepedanya tadi melihat ke jasad Mbah Udin dengan perasaan mulai curiga. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Benar saja. Tidak berapa lama kemudian, maka terlihatlah jenazah Mbah Udin ini menggerakkan jari jemarinya, lalu kemudian mengangkat lututnya. Maka dengan rasa takut yang amat sangat, orang yang mengendarai sepeda itu tadi pura-pura tidur sambil sedikit membuka matanya dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh jenazah Mbah Udin ini. Benar saja, jenazah itu perlahan bangkit. Lalu anehnya, jenazah ini pun menuju ke dapur. Di sana, ia pun menyantap ayam-ayam yang baru saja dipotong dan belum sempat dimasak oleh kaum perempuan karena mereka sudah keburu tidur. Maka jenazah Mbah Udin ini dengan lahapnya menghabiskan seluruh potongan-potongan ayam yang masih mentah tersebut. Oke, ceritanya kami ringkas lagi. Keesokan harinya betapa paniknya orang-orang ketika melihat ayam yang masih mentah di dapur tadi ternyata sudah ludes semua. Mereka pun langsung menuduh bahwa itu adalah ulah orang bersepeda tersebut. Tetapi anehnya, orang yang bersepeda tadi tidak marah pada saat orang-orang menuding atau menuduh dirinya. Ia langsung saja memperbaiki rantai sepedanya yang tadi malam terputus dengan keahliannya. Oh ya teman, sementara itu posisi jenazah Mbah Udin masih terbaring ya. Belum sempat diurus, rencananya sebentar lagi akan dimandikan sebagaimana biasanya. Maka setelah rantai sepedanya itu sempurna seperti semula, ia pun lalu menaiki sepeda itu dan langsung menunjuk ke arah mayat yang berada di dalam rumah. Wahai para warga desa, terima kasih karena telah menyambut kedatanganku ke sini. Akan tetapi perlu kujelaskan bahwa bukanlah aku yang menyantap daging mentah itu, akan tetapi mayat itulah yang telah menyantapnya. Maka mendengar ucapan seperti itu, jenazah Mbah Udin itu bangkit dan mengejar orang yang
mengendarai sepeda tersebut. Sontak seketika itu warga desa pun panik dan berhamburan. Akan tetapi pengejaran itu ternyata gagal. Karena pada saat itu juga seorang imam yang rumahnya kebetulan jauh dari tempat almarhum Mbah Udin ini segera datang dan bertemu di jalan. Maka orang bersepeda ini pun meminta tolong kepada Pak Imam supaya menyempurnakan Mbah Udin ini. Karena ia pun bercerita sejak awal kejadiannya, maka Pak Imam pun tentu saja membantu. Akhirnya Pak Imam pun menyempurnakan jenazah Mbah Udin ini. Singkat cerita, ternyata yang masuk ke dalam Mbah Udin ini adalah jin ataupun setan akibat kelalaian dari orang-orang yang menjaga jenazahnya itu tidak membaca Al-Quran. Sehingga ketika sang kucing melangkahi jenazah ini, maka di saat itulah kesempatan jin untuk masuk ke dalam raga Mbah Udin. Cerita yang kedua. Ini terjadi sangat baru boleh dikatakan, yaitu pada tahun 2001. Yang mana pada waktu itu salah seorang warga desaku juga meninggal dunia karena diterkam oleh binatang buas, yaitu beruang. Pada awalnya ia bermaksud mencari ikan, karena pada waktu itu ia tinggal di kebun. Kita sebut saja namanya Manto. Jadi Bang Manto ini diam di kebun bersama keluarganya. Ia membangun rumah kecil sebagaimana layaknya rumah orang di kebun dan jauh dari desa. Hingga pada suatu hari ia tidak memiliki lauk untuk dimakan ya. Akhirnya ia memutuskan untuk segera mencari ikan di sungai dengan cara memasang jaring. Pada saat itu, ia pun memotong beberapa ekor kayu yang tidak beberapa ekor, maksudnya beberapa batang kayu yang kira-kira seukuran pergelangan anak-anak untuk tempat memasangkan jaringnya itu ya. Maka dipasanglah jaring itu di sungai. Tiba-tiba kemudian ia mendengar di atas ada suara sesuatu yang berjalan. Ia pun buru-buru naik ke atas. Akan tetapi naas baginya, pada waktu itu ternyata seekor beruang besar segera menerkamnya dengan tiba-tiba. Oleh karena Bang Manto ini sebagai seorang pesilat, ia pun tidak menyerah begitu saja. Maka dengan sekuat tenaga ia pun melakukan perlawanan. Akan tetapi tenaganya ternyata tidak sebanding dengan tenaga beruang tersebut. Akhirnya setelah bertarung hingga sekitar 5-6 menit ia pun tumbang. Dan beruang itu pun tanpa memberi ampun kepadanya segera menggigit tengkuknya dan bagian-bagian anggota tubuh yang lainnya. Pada waktu itu pun Bang Manto mati di tempat. Setelah diketahui, maka jenazahnya pun dibawa ke desa. Sama dengan cerita sebelumnya, maka jenazah Bang Manto ini pun lantaran sudah keburu malam, maka tidak sempat untuk dikebumikan. Akhirnya diputuskanlah agar dikebumikan pada keesokan harinya. Maka pada waktu itu orang pun beramai-ramai menjaga jenazah Mbah Manto ini. Nah, pada cerita yang kedua ini keadaan sudah berbeda. Pada cerita yang pertama, jenazah Mbah Udin itu kan tidak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Orang-orang hanya sibuk ngobrol ngalor ngidul. Kalau cerita yang kedua ini berbeda lagi. Karena warga desa sudah mulai maju, mereka sudah rata-rata pandai membaca Al-Quran ya. Maka mereka pun beramai-ramai membaca Al-Quran secara bergantian di sekitar jenazah
Bang Manto. Tiba-tiba seekor kucing, ini kucingnya berwarna hitam, melompat tanpa bisa dicegah karena kucing ini terlalu cekatan, melompati jenazah Bang Manto. Orang-orang pun merasa sangat khawatir kalau jenazah ini akan bangkit.